Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai persamaan dasar akuntansi hingga jurnal penutup. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anggi Kinaya Putri dengan NPM 049, Cynthia Sabella NPM 051, saya Serli Andia Meroftiananta NPM 192, Sulaica NPM 202, dan Anissa Mumtaz NPM 207. Next. Persamaan dasar akuntansi Queen and Beauty Salon pada Mei 2015. Pada saat akan membuat persamaan akuntansi, kita akan membuat kolom-kolom yang terdiri dari tanggal, aktiva atau harta yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan, pasiva yang terdiri dari utang dan modal, dan keterangan. Diketahui transaksi dari tanggal 1 sampai 30 Mei sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei, Bu Indah menyetorkan uang sebagai setoran modal awal untuk usaha Queen and Beauty Salon sebesar 200 juta. Jadi pada kas bertambah sebesar 200 juta, dan pada modal bertambah sebesar 200 juta sebagai modal awal. Pada tanggal 4 Mei, membayar sewa ruko sebesar 13.500.000, maka di kas berkurang sebesar 13.500.000, tersisa 186.500.000, dan pada modal juga berkurang sebesar 13.500.000 sebagai beban sewa, dan hasilnya 186.500.000. Kemudian pada tanggal 6 Mei, Bu Indah membeli peralatan salon sebesar 50 juta. Maka pada kas berkurang sebesar 50 juta, dan pada peralatan bertambah sebesar 50 juta sebagai peralatan. Selanjutnya, pada tanggal 9 Mei, membeli perlengkapan senilai 25 juta dan akan dibayar dalam waktu dekat. Maka, pada perlengkapan bertambah sebesar 25 juta, dan pada utang bertambah sebesar 25 juta karena transaksi tersebut akan dibayar dalam waktu dekat dan dikatakan sebagai utang. Selanjutnya, pada tanggal 12 Mei, menerima pendapatan atas usaha salon senilai 9.500.000, maka pada kas bertambah sebesar 9.500.000 dan pada modal bertambah sebesar 9.500.000 sebagai pendapatan jasa. Maka setelah ditambahkan hasilnya 146 juta dan perlengkapan 25 juta, peralatan 50 juta, utang 25 juta, dan modal 196 juta. Pada tanggal 15 Mei, Queen and Beauty Salon memperoleh order make up dan gaun pengantin sebesar 15 juta. Order tersebut dibayar tunai sebesar 4 juta dan sisanya akan dibayar kemudian. Maka pada kas bertambah sebesar 4 juta dan kemudian sisanya yaitu 15 juta dikurangi 4 juta masuk ke dalam piutang karena kita telah memberikan jasa dan sisanya akan dibayar pada kemudiannya, maka termasuk pada piutang yaitu sebesar 11 juta. Dan pada kolom modal bertambah sebesar 15 juta sebagai pendapatan jasa. Maka hasilnya setelah ditambahkan kas sebesar 150 juta, piutang sebesar 11 juta, perlengkapan 25 juta, peralatan sebesar 50 juta, utang sebesar 25 juta, dan modal sebesar 211 juta. Selanjutnya pada 18 Mei menerima angsuran piutang sebanyak 3 juta. Maka pada kas bertambah sebesar 3 juta, dan pada piutang berkurang sebesar 3 juta, dan hasilnya pada kas 153 juta, dan pada piutang karena telah dibayar 3 juta maka berkurang menjadi 8 juta, pada perlengkapan, peralatan, utang mengikuti. Selanjutnya, pada tanggal 20 Mei, membayar gaji pegawai untuk 1 bulan sebesar 3.500.000. Maka pada kas berkurang sebesar 3.500.000 dan pada modal berkurang sebesar 3.500.000 sebagai beban gaji.
Selanjutnya, pada tanggal 23 Mei membayar utang kepada supplier sebesar 22 juta. Maka pada kas berkurang sebesar 22 juta dan utang berkurang sebesar 22 juta. Maka hasilnya setelah ditambahkan pada kas sebesar 127.500.000, pada piutang 8 juta, perlengkapan 25 juta, peralatan 50 juta, dan pada utang karena telah dibayar 22 juta, maka tersisa 3 juta dan modal 207.500.000. Selanjutnya pada 25 Mei menerima pendapatan atas pendapatan usaha salon sebesar 2 juta. Maka pada kas bertambah sebesar 2 juta dan pada modal bertambah sebesar 2 juta sebagai pendapatan jasa. Maka setelah ditambahkan hasilnya kas 129.500.000, piutang, perlengkapan, peralatan, utang mengikuti, dan modal menjadi 209.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 29 Mei membayar rekening listrik dan air sebesar 2.500.000. Pada kas berkurang 2.500.000 dan pada modal berkurang 2.500.000 sebagai beban listrik dan air. Maka hasilnya setelah ditambahkan pada kas 127 juta, piutang, perlengkapan, peralatan, dan utang mengikuti, dan pada modal hasilnya 207 juta. Yang terakhir pada 30 Mei mengambil uang tunai sebesar 2 juta untuk kepentingan pribadinya. Pada kas berkurang sebesar 2 juta dan pada modal berkurang sebesar 2 juta karena prive atau pengambilan uang untuk kepentingan pribadinya. Maka setelah dijumlah hasilnya pada kas 125 juta, pada piutang 8 juta, perlengkapan 25 juta, peralatan 50 juta, hasilnya setelah ditambahkan semua pada kolom aktiva sebesar 208 juta, dan pada kolom pasiva yang terdiri dari utang dan modal, yaitu 3 juta ditambah 205 juta, yaitu hasilnya 208 juta. Maka antara aktiva dan pasiva balance 208 juta. Next. Laporan laba rugi Queen and Beauty Salon pada 30 Mei 2015. Laporan laba rugi diperoleh dari mengkurangkan antara pendapatan jasa dengan beban. Jika pendapatan jasa lebih besar daripada seluruh total beban, maka dapat dikatakan sebagai laba atau untung. Sebaliknya, jika pendapatan jasa lebih kecil daripada beban, maka dikatakan sebagai rugi. Jadi, tinggal dimasukkan pendapatan jasa sebesar 26.500.000 diperoleh dari laporan persamaan akuntansi awal, yaitu pendapatan jasa 9.500.000, 15 juta, ditambah 2 juta, yaitu hasilnya 26.500.000. Sedangkan bebannya terdiri dari beban sewa sebesar 13.500.000, beban gaji sebesar 3.500.000, beban listrik dan air sebesar 2.500.000. Maka setelah ditotal jumlah bebannya adalah 19.500.000, maka tinggal kita kurangkan, yaitu pendapatan jasa 26.500.000 dikurangi dengan jumlah beban 19.500.000 dan hasilnya 7 juta. Maka dapat dikatakan sebagai laba bersih. Next. Selanjutnya ialah laporan perubahan ekuitas Queen Beauty and Salon periode 30 Mei 2015. Nah, kita ketahui bahwa modal awal Bu Indah periode 1 Mei 2015 yaitu sebesar 200 juta rupiah. Nah, karena salon ini mengalami laba, maka rumus perubahan ekuitas atau perubahan modal yang digunakan ialah modal awal ditambah laba dikurangi prive. Laba bersih sebesar 7 juta rupiah dikurangi penarikan atau prive sebesar 2 juta rupiah
sehingga kenaikan modal atau kenaikan ekuitas pemilik yaitu sebesar 5 juta rupiah. Sehingga hasilnya adalah 205 juta rupiah, sehingga modal akhir Bu Indah sebesar 250 juta rupiah. Selanjutnya ialah laporan posisi keuangan Queen Beauty and Salon periode 30 Mei 2015. Di laporan posisi keuangan atau neraca ini dibagi menjadi dua sisi, yaitu di sisi kiri terdiri dari aset atau aktiva yang terdiri dari harta, sedangkan di sisi kanan liabilitas atau pasiva yang terdiri dari utang dan modal. Nah, di sisi aktiva ini terdiri dari kas sebesar 125 juta rupiah, piutang usaha sebesar 8 juta, perlengkapan sebesar 25 juta, peralatan sebesar 50 juta rupiah, sehingga total aset sebesar 208 juta rupiah. Ini adalah total yang dimiliki aktiva Ibu Indah. Sedangkan di sisi kanan, liabilitas atau pasiva terdiri dari utang usaha sebesar 3 juta, ditambah modal ekuitas pemilik sebesar 205 juta rupiah, sehingga total liabilitas dan ekuitas pemilik sebesar 208 juta rupiah. Next. Berikut ini merupakan laporan arus kas dari persamaan dasar akuntansi Queen Beauty and Salon 30 Mei 2015. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dari semua fungsi yang ada di suatu perusahaan, supaya bisa terlaksana sesuai dengan rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Di sini pada tanggal 4 terdapat beban sewa, sifatnya mengurangi sebesar Rp13.500.000. Lalu pada tanggal 12 terdapat pendapatan jasa sebesar Rp9.500.000. Pada tanggal 15 terdapat pendapatan jasa sebesar Rp4.000.000. Pada tanggal 18 menerima piutang sebesar 3 juta. Lalu pada tanggal 20 terdapat beban gaji bersifat mengurangi sebesar Rp3.500.000. Lalu pada tanggal 23 terdapat pembayaran utang bersifat mengurangi sebesar Rp22 juta. Dan pada tanggal 25 terdapat pendapatan jasa sebesar 2 juta. Lalu yang terakhir pada tanggal 29 terdapat beban listrik yang bersifat mengurangi sebesar Rp2.500.000. Lalu kita jumlahkan. Berikut adalah hasil arus kas dari aktivitas operasi, yaitu berjumlah Rp23 juta bersifat negatif atau mengurangi. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah semua aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang dari investasi lain yang tidak termasuk ke dalam kelompok setara kas. Pada tanggal 6 terdapat pembelian peralatan dan sifatnya mengurangi sebesar Rp50 juta. Maka arus kas dari aktivitas investasi bersifat mengurangi sebesar Rp50 juta. Lalu yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan perusahaan. Pada tanggal 1 terdapat investasi modal sebesar Rp200 juta. Dan pada tanggal 30 terdapat brief bersifat mengurangi sebesar Rp2 juta. Setelah itu kita jumlahkan, hasilnya sebesar Rp198 juta. Setelah itu kita jumlahkan dari 3 aktivitas arus kas tersebut, maka terjadi kenaikan arus kas bersih pada Queen Beauty and Salon sebesar Rp125 juta. Hasil dari laporan arus kas harus sama dengan hasil akhir dari kas pada persamaan akuntansi. Next. Kemudian
Jurnal umum. Jurnal umum akan mencatat transaksi dengan rinci mulai dari tanggal, nama transaksi, jumlah atau nominal, dan keterangan lainnya. Maka tanggal 1 dengan keterangan kas pada modal, yang kas di bagian debitnya 200 juta, saya ambil dari persamaan akuntansi aktiva bagian kas. Kemudian yang modal, bagian kredit saya ambil dari persamaan akuntansi pasifa bagian modal. Kemudian tanggal 4, beban sewa, di bagian debitnya 13.500.000 saya ambil dari persamaan akuntansi pasifa bagian modal. Kasnya di bagian kredit 13.500.000 saya ambil dari persamaan akuntansi aktiva bagian kas. Kemudian tanggal 6 peralatan di bagian debit 50 juta saya ambil dari persamaan akuntansi aktiva bagian peralatan. Dan pada kasnya di bagian kredit 50 juta saya ambil dari persamaan akuntansi aktiva bagian kas. Kemudian tanggal 9 dengan keterangan perlengkapan pada utang usaha dan perlengkapan bagian debitnya saya ambil dari persamaan akuntansi aktiva bagian perlengkapan. Utang usahanya di bagian kredit 25 juta saya ambil dari persamaan akuntansi pasifa bagian utang. Dan tanggal 12 kas di bagian debit 9.500.000 saya ambil dari persamaan akuntansi aktiva bagian kas. Pendapatan jasanya bagian kredit 9.500.000 saya ambil dari persamaan akuntansi pasifa bagian modal. Kemudian tanggal 15 kas bagian debit 4 juta saya ambil dari persamaan akuntansi aktiva bagian kas. Piutang usahanya di bagian debit 11 juta saya ambil dari persamaan akuntansi aktiva bagian piutang. Dan pendapatan jasa 15 di bagian kredit 15 juta saya ambil dari persamaan akuntansi pasifa bagian modal. Kemudian tanggal 18 kas debitnya 2 juta saya ambil dari persamaan akuntansi aktiva bagian kas. Piutang usahanya di bagian kredit saya ambil dari persamaan akuntansi aktiva bagian piutang. Dan tanggal 20 beban gaji debitnya 3.500.000 saya ambil dari persamaan akuntansi pasifa bagian modal. Kasnya bagian kredit 3.500.000 saya ambil dari persamaan akuntansi aktiva bagian kas. Dan tanggal 23 utang usaha debitnya 22 juta saya ambil dari persamaan akuntansi pasifa bagian utang. Dan kasnya di bagian kredit 22 juta saya ambil dari persamaan akuntansi aktiva bagian kas. Kemudian tanggal 25 kas di bagian debit 2 juta saya ambil dari persamaan akuntansi aktiva bagian kas. Dan pendapatan jasanya di bagian kredit 2 juta saya ambil dari persamaan akuntansi pasifa bagian modal. Tanggal 29 beban listrik di bagian debit 2.500.000 saya ambil dari persamaan akuntansi pasifa bagian modal. Dan kasnya di bagian kredit 2.500.000 saya ambil dari persamaan akuntansi aktiva bagian kas. Dan yang terakhir tanggal 30 paper 2 juta saya ambil dari persamaan akuntansi pasifa bagian modal. Dan kasnya di bagian kredit 2 juta saya ambil dari persamaan akuntansi aktiva bagian kas. Dan totalnya debit sama kredit harus balance. Jadi sama-sama 348 juta. Next. Di buku besar adalah himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, dan modal. Jadi pada tanggal 1 Mei 2015 dengan keterangan modal di bagian debit 200 juta, maka saldonya tetap di bagian debit 200 juta. Kemudian tanggal 4 Mei 2015 dengan keterangan beban sewa, bagian kredit 13.500.000, maka saldonya itu sama dengan 200 dikurangi dengan kredit 13.500.000, maka hasilnya menjadi 186.500.000. Kemudian 6 Mei 2015 peralatan di bagian kredit 50 juta, maka saldonya tetap di debit
dengan 186.500.000 dikurangi dengan kredit 50 juta, maka hasilnya 136.500.000. Dan pada tanggal 12 Mei 2015, keterangan pendapatan jasa di bagian debit 9.500.000, maka saldo debitnya 136.500.000 ditambah dengan 9.500.000, maka hasilnya 146 juta. 15 Mei 2015, pendapatan jasa dengan debitnya 4 juta, maka dari itu saldo debitnya 146 juta ditambah dengan debit 4 juta, maka hasilnya menjadi 150 juta. Kemudian 18 Mei 2015, dengan keterangan piutang usaha di bagian debit 3 juta, maka dari itu saldo debitnya menjadi 150 juta dikurangi dengan debitnya 3 juta, maka hasilnya menjadi ditambah dengan 3 juta, maka hasilnya menjadi 153 juta. Kemudian tanggal 20 Mei 2015, dengan keterangan beban gaji di bagian kredit 3.500.000, maka saldo debitnya menjadi 153 itu dikurangi dengan kredit 3.500.000 menjadi 149.500 juta. 149.500. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2015, usaha di bagian kredit 22 juta, maka saldo debitnya 149.500 dikurangi dengan kredit 22 juta menjadi 127.500. Kemudian tanggal 25 Mei 2015, pendapatan jasa di bagian debit 2 juta, berarti saldo debitnya 120.500 ditambah dengan debit 2 juta, berarti hasilnya 129.500. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2015, dengan keterangan beban listrik di bagian kredit 2.500.000, maka saldo debitnya 129.500 itu dikurangi dengan kredit 2.500.000 sama dengan 127 juta. Kemudian yang terakhir 30 Mei 2015, Prive yang di bagian kreditnya 2 juta, maka saldo debitnya itu 127 juta dikurangi dengan kredit 2 juta, maka hasilnya menjadi 125 juta. Nama-nama akun, tanggal 1. Keterangan modal awal, kreditnya 200 juta, maka saldonya tetap di bagian kredit 200 juta. Kemudian tanggal 4, dengan keterangan beban sewa, di bagian debit 13.500.000, maka saldonya tetap bagian debit 13.500.000. Kemudian tanggal 6, keterangan pembelian peralatan, dengan di bagian debit 50 juta, maka saldo debitnya tetap 50 juta. Kemudian tanggal 9, di keterangan pembelian perlengkapan, di bagian debit 25 juta, maka saldonya tetap di bagian debit dengan tetap hasil 25 juta. Kemudian tanggal 12, dengan keterangan pendapatan jasa, di bagian kredit 9.500.000, maka saldonya di bagian kredit tetap 9.500.000. Kemudian tanggal 15, pendapatan jasa, bagian kredit 15 juta, hasilnya bisa 24.500 ini karena 9.500 ini ditambah dengan 15 karena sama-sama di bagian kredit. Jadi hasilnya ditambah. Kemudian tanggal 25, pendapatan jasa di bagian kredit 2 juta, maka saldo kreditnya menjadi 26.500 karena ini 24.500 ditambah dengan 2 juta karena sama-sama kredit. Kemudian tanggal 15, dengan keterangan piutang usaha di bagian debit 11 juta, maka saldonya tetap di bagian debit 11 juta. Kemudian tanggal 18 piutang usaha di bagian kredit 3 juta, maka saldonya tetap di bagian debit
8 juta. Kenapa bisa 8 juta ini? Karena 11 juta, debit 11 juta ini dikurangi dengan kredit 3 juta, maka hasilnya menjadi 8 juta di debit. Kemudian tanggal 20 keterangan beban gaji di bagian debit 3.500.000, saldonya tetap di bagian debit 3.500.000. Kemudian tanggal 9 dengan keterangan utang usaha, kreditnya 25 juta, maka saldonya tetap di dalam kredit 25 juta. Kemudian tanggal 23 dengan keterangan utang usaha di bagian debit 22 juta, maka saldonya di kredit 3 juta karena 25 juta ini dikurangi 25 juta ini dikurangi dengan 22 juta, jadi hasilnya 3 juta. Kemudian tanggal 29 dengan keterangan beban listrik di bagian debit 2.500.000, maka saldonya tetap di bagian debit 2.500.000. Kemudian yang terakhir tanggal 30 dengan keterangan PIP di bagian debit 2 juta, maka saldonya tetap di bagian debit 2 juta. Next. Selanjutnya, ayat jurnal penyesuaian. Jadi, ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo yang ada menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Nah, jadi di sini ayat jurnal penyesuaian Queen Beauty and Salon diketahui yang pertama itu ada perlengkapan yang terpakai pada 31 Desember sebesar 450.000. Jadi di sini perlengkapan yang terpakai berarti kan ada perlengkapan yang sudah terpakainya, berarti ditulisnya itu menjadi beban perlengkapan di debit sebesar 450.000 dan perlengkapan yang kita pakai berarti kita tulis di kredit sebesar 450.000. Lalu yang kedua diketahui bahwa penyusutan peralatan pada tahun berjalan sebesar 3.500.000. Berarti di sini peralatan yang kita pakai selama penyusutan itu berlangsung, itu di sini ditulisnya itu beban dulu, beban penyusutan peralatannya sebesar di debit itu 3.500.000. Nah, lalu akumulasi penyusutan peralatannya itu sebesar di kredit sebesar 3.500.000. Lalu yang ketiga diketahui bahwa sewa dibayar di muka sebesar 1.500.000. Nah, berarti di sini ada sewa yang kita terima, berarti ada pemasukan yang kita terima, berarti adanya pendapatan sewa. Makanya yang awalnya ditulis dulu yaitu ada sewa diterima di muka, ditulisnya di debit sebesar 1.500.000 dan pendapatan sewa atau pendapatan yang kita terima dari sewa tersebut ditulisnya di kredit sebesar 1.500.000. Lalu yang keempat diketahui bahwa membayar gaji atau upah untuk pegawai sebesar 1.500.000. Berarti di sini ada beban yang kita tanggungkan kepada pegawai yaitu berupa gaji atau upah. Nah, di sini beban gaji di debit sebesar 1.500.000. Lalu ada utang gaji, karena kan kita punya utang kepada pegawai berupa gaji atau upah, dan ditulisnya itu di kredit sebesar 1.500.000. Lalu yang terakhir diketahui bahwa pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum ditagih sebesar 3 juta. Nah, berarti kita kan di sini Queen Beauty and Salon sudah memberikan jasanya kepada pelanggan tetapi belum dibayar. Makanya ditulis di sini piutang jasa dan ditulisnya di debit sebesar 3 juta. Dan nantinya kita akan menerima pendapatan tersebut menjadi pendapatan jasa dan akan ditulis di kredit sebesar 3 juta. Lalu selanjutnya di neraca lajur Queen Beauty and Salon. Di sini yang pertama ada akun kas. Di sini akun kas, kita lihat di sini pada
kolom neraca saldo. Di sini neraca saldo saya mengambil dari buku besar, di debit sebesar 125 juta. Lalu karena tidak ada yang disesuaikan atau tidak ada di ayat jurnal penyesuaiannya, maka kita tulis di neraca saldo setelah disesuaikan di debit sebesar 125 juta. Dan maka pada neraca akhirnya yaitu sebesar 125 juta juga di debit. Lalu akun yang kedua yaitu piutang. Di sini berdasarkan saya ngambil dari buku besar yaitu sebesar 8 juta di debit. Lalu karena ada penyesuaian sebesar 3 juta tadi, piutang yang akan dibayar nantinya gitu, yang dibayar nantinya oleh pelanggan, maka di debit sebesar 3 juta. Sehingga neraca saldo yang setelah disesuaikannya itu 8 juta ditambah dengan 3 juta, sebesar 11 juta. Maka di neraca akhirnya di sini kita tulis sebesar 11 juta. Lalu akun yang ketiga, perlengkapan. Di sini perlengkapan berdasarkan buku besar, yaitu sebesar 25 juta. Lalu karena ada di penyesuaian perlengkapan, tadi perlengkapan yang terpakai, berarti di sini dikredit sebesar 450.000, sehingga neraca saldo yang setelah disesuaikan yaitu 25 juta dikurangi dengan 450.000, sehingga hasilnya 24.550.000 di debit. Maka di neraca akhirnya juga sebesar 24.550.000. Lalu akun yang keempat yaitu ada peralatan. Di sini peralatan berdasarkan dari buku besar yaitu 50 juta di debit. Karena nggak ada yang disesuaikan atau nggak ada di penyesuaiannya, berarti neraca saldo setelah disesuaikan sebesar 50 juta di debit, dan neraca akhirnya juga 50 juta di debit. Selanjutnya ada akun utang usaha. Nah, akun utang usaha ini saya juga ngambil dari buku besar sebesar 3 juta. Ini utang usaha yang setelah dibayar tadi, dikredit sebesar 3 juta. Lalu karena nggak ada yang disesuaikan, maka neraca saldo setelah disesuaikannya juga dikredit sebesar 3 juta, dan neraca akhirnya juga sebesar 3 juta. Lalu selanjutnya ada sewa diterima di muka. Nah, kalau sewa diterima di muka ini kan nggak ada di buku besar, maka dia nggak ditulis di kolom neraca saldo. Nah, tapi sewa diterima di muka ini ada di ayat jurnal penyesuaian. Maka di sini penyesuaiannya kita ditulis di debit sebesar 1.500.000. Lalu neraca saldo setelah disesuaikannya juga 1.500.000 di debit, dan neraca akhirnya juga 1.500.000 di debit. Selanjutnya ada akun modal. Di sini akun modal berdasarkan buku besar, yaitu dikredit sebesar 200 juta. Nah, karena nggak ada yang disesuaikan juga, makanya di neraca saldo setelah disesuaikan sebesar 200 juta. Lalu neraca akhirnya yaitu 200 juta dikredit. Selanjutnya ada akun prive atau prive. Di sini berdasarkan buku besar juga, sebesar 2 juta di debit. Lalu karena nggak ada yang disesuaikan, maka neraca saldo setelah disesuaikannya sebesar 2 juta di debit, dan neraca akhirnya juga 2 juta di debit. Lalu akun berikutnya ada pendapatan jasa. Di sini pendapatan jasanya juga saya ambil dari buku besar, yaitu sebesar 26.500.000 rupiah dikredit, dan karena ada penyesuaian tadi pendapatan jasanya yang masih harus kita terima sebesar 3 juta, maka di sini kreditnya ditulisnya di kredit sebesar 3 juta. Sehingga neraca saldo setelah disesuaikan ditulisnya di kredit, dijumlahkan 26.500.000 ditambah dengan 3 juta, maka hasilnya 29.500.000. Nah, karena ini pendapatan jasa, berarti kita nulisnya di laba rugi sebesar 29.500.000 di kredit. Akun selanjutnya itu beban gaji. Beban gaji berdasarkan buku besar tadi di debit sebesar 3.500.000, dan ada penyesuaian di sini sebesar 1.500.000 di debit, dan maka neraca saldo setelah disesuaikan di sini berarti 3.500.000 ditambah dengan 1.500.000, maka hasilnya menjadi 5 juta. Dan ditulisnya di
kolom laba rugi di debit sebesar 5 juta. Akun selanjutnya yaitu beban sewa. Beban sewa berdasarkan buku besar di sini di debit sebesar 13.500.000. Lalu karena nggak ada yang disesuaikan, maka neraca saldo setelah disesuaikan sebesar 13.500.000 dan ditulis di kolom laba rugi sebesar 13.500.000. Lalu beban listrik. Di sini di debit sebesar 2.500.000 berdasarkan buku besar juga, diambil dari buku besar. Lalu karena nggak ada yang disesuaikan, maka neraca saldo setelah disesuaikan yaitu 2.500.000 dan ditulis di kolom laba rugi sebesar 2.500.000. Maka untuk kolom neraca saldo di sini, untuk tabel neraca saldonya, berarti jumlahnya sebesar 229.500.000. Ini harus balance juga antara debit dan kreditnya. Lalu di sini selanjutnya akun pada yang tertera pada ayat jurnal penyesuaian. Ada tambahan akun juga, berarti di sini ada beban perlengkapan. Beban perlengkapan karena nggak ada di neraca saldo tadi, berarti kita langsung nulis ke penyesuaiannya. Beban perlengkapan tadi ada di debit sebesar 450.000. Maka neraca saldo setelah disesuaikannya yaitu 450.000 dan ditulis di kolom laba rugi sebesar 450.000. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan. Ini juga sama, nggak ada di neraca saldo ya. Berarti kita tulis di penyesuaian sebesar 3.500.000 di debit. Lalu neraca saldo setelah disesuaikan 3.500.000 di debit, ditulis juga di kolom laba rugi sebesar 3.500.000. Lalu selanjutnya ada pendapatan sewa. Di sini pendapatan sewa juga nggak ada di neraca saldo, berarti di penyesuaian, di sini tadi karena ada di ayat jurnal penyesuaian, maka penyesuaiannya kita tulis di kredit sebesar 1.500.000, pendapatan yang masih harus kita terima, lalu neraca saldo setelah disesuaikannya di kredit juga 1.500.000, dan di neraca akhirnya 1.500.000 di kredit. Lalu selanjutnya ada utang gaji. Di sini utang gaji nggak ada di neraca saldo juga, dan utang gaji yang harus kita bayar di ayat jurnal penyesuaian, maka di sini kita nulis di penyesuaian di kredit sebesar 1.500.000. Lalu di neraca saldo setelah disesuaikannya berarti 1.500.000 di kredit, sehingga di neraca akhirnya sebesar 1.500.000 di kredit. Lalu yang terakhir ada akun akumulasi penyusutan peralatan. Di sini karena ada di ayat jurnal penyesuaian tadi akumulasinya, maka ditulis di kredit sebesar 3.500.000 peralatan yang kita pakai, penyusutan peralatan yang kita pakai yaitu 3.500.000, dan neraca saldo setelah disesuaikannya yaitu 3.500.000, sehingga di neraca akhirnya yaitu 3.500.000. Nah, maka totalnya di sini semuanya pada tabel neraca saldo atau kolom neraca saldo di sini, debit dan kredit sama-sama 229.500.000. Lalu pada kolom penyesuaian, di sini juga debit kreditnya sama sebesar 9.950.000. Lalu pada neraca saldo setelah disesuaikannya, debit kredit sama 239 juta. Lalu pada kolom laba rugi, di sini pada kolom debit sebesar 24.950.000, sedangkan di kredit 29.500.000. Karena di sini yang lebih besar kredit, maka kredit dikurangi dengan debit, sehingga 29.500.000 dikurangi dengan 24.950, hasilnya 4.550. Lalu pada kolom neraca akhir, yaitu di debit sebesar 214.050.000 dan di kredit sebesar 209.500.000. Di sini karena debitnya lebih besar, maka debit dikurangin kredit sehingga 214.050.000 dikurangi dengan 209.500.000, maka hasilnya 4.550.000. Jadi sama antara hasil dari yang laba rugi sama neraca sama-sama 4.550.000.
Lalu di sini laba bersihnya pada kolom laba rugi yaitu totalnya jadi sama juga kayak yang di kredit 29.500.000 dan pada neraca akhirnya juga sama kayak yang di debit sebesar 214.050.000. Selanjutnya, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer akun sementara ke akun permanen. Sumber datanya dari kolom laba atau rugi dan kolom neraca. Langkah yang pertama adalah menutup akun pendapatan. Pendapatan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Pada tanggal 30 terdapat pendapatan jasa sebesar 26.500.000 diperoleh dari kolom laba rugi. Maka bagian debit ditulis 26.500.000 dan di sebelah kredit juga ditulis 26.500.000. Lalu, langkah yang kedua adalah menutup akun beban. Ikhtisar laba rugi di debit dan beban di kredit. Terdapat ikhtisar laba rugi sebesar 19.500.000 diperoleh dari kolom laba rugi bagian jumlah dari debit. Setelah itu, kita tulis beban di sebelah kredit. Di sini terdapat beban sewa sebesar 13.500.000, lalu beban gaji sebesar 3.500.000, dan beban listrik sebesar 2.500.000. Lalu langkah yang ketiga adalah menutup akun ikhtisar laba rugi. Di sini, kita harus tahu perusahaan tersebut mengalami laba atau rugi, karena cara penutupannya berbeda. Queen Beauty and Salon mengalami laba. Oleh karena itu, kita menutupnya dengan cara ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit. Ikhtisar laba rugi sebesar 7 juta ribu di sebelah debit diperoleh dari kolom laba rugi bagian laba bersih. Lalu kita tulis modal sebesar 7 juta ribu rupiah di sebelah kredit. Langkah yang terakhir adalah menutup akun PRIF dengan sumber data kolom neraca, modal di debit dan PRIF di kredit. Modal sebesar 2 juta ribu rupiah di sebelah debit diperoleh dari kolom neraca bagian PRIF. Lalu PRIF ditulis sebesar 2 juta ribu rupiah di sebelah kredit. Lalu kita jumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Hasilnya sebesar 55 juta ribu rupiah. Hasil keduanya harus balance. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.